Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai ternyata huruf atau abjad yang sudah kita pelajari di video tentang mengucapkan atau melafalkan tiap huruf dari A sampai Z belum berarti bahwa ketika kita baca atau mengeja di tiap kata sama seperti kita melafalkan tiap huruf atau abjad. Karena bahasa Inggris adalah bahasa yang dipengaruhi oleh beberapa bahasa lain. Jadi nenek moyangnya bahasa lainnya banyak yang mempengaruhi. Ada dari bahasa Prancis, ada dari bahasa macam-macam. Jadinya belum tentu juga tiap kata yang kita baca, oh pasti sesuai dari abjad yang kita belajar kemarin, bacanya gini. Belum tentu juga gitu ya. Dan terus kemarin waktu kita belajar tentang abjad itu nggak kepake dong. Kepake buat ketika misalnya ditanya namanya siapa. Nanti kita supaya benar cara nulisnya, kita sebutin per huruf, per abjad apa namanya. Ya, misalnya siapa namanya? Ira. Gimana cara nulisnya? Di eja hurufnya satu-satu. I, R, A. Kan Ira. Tapi kan nulisnya bukan I, R, A. Tapi kan I, R, A. Ira. Jadi itu tetap berguna. Atau misalnya cara menulis alamat atau menulis nama negara. Kan gak semua orang tahu tentang semua negara gitu ya, supaya nggak salah nulis. Kadang ditanya juga gimana cara nulis alamat, cara menulis negaranya, coba per abjad atau per huruf disebutin supaya nggak salah. Nah itu tetap kepake. Ini bisa macam-macam, dan gimana cara hafalnya ya lewat sedikit demi sedikit lah mengerti ini kata ini, oh cara bacanya gini, cara nulisnya gini. Karena kalau misalnya mau diingetin semua secara langsung, ya kalau bisa bagus gitu ya. Tapi kalau saya sedikit-sedikit sih, karena mau langsung hafal semua juga susah gitu. Masih banyak kata-kata yang saya sering salah gitu. Tapi lumayan lah, lama-kelamaan jadi hafal juga. Sekarang kita lihat di sini. Ini juga ada yang British English dan ada juga yang American English. Sebetulnya ada lebih lagi. Misalnya Australian, logat orang Australia, dan juga Scottish, orang Skotlandia, atau Ireland, Irlandia, Irish. Bisa beda-beda cara menyebutkannya, tapi yang umum ya British atau American. Dua itulah ya. Saya kayaknya lebih banyak ke American, tapi ada beberapa kata yang waktu saya belajar mungkin saya dengarnya dari yang British, jadi kebawa sampai sekarang ke Britishnya. Campur kalau saya. Ini contohnya apel. Kalau British English biasanya A itu lebih dibaca ke A. Tapi kalau American A itu kadang-kadang jadi ke A gitu ya, A atau E. Bedanya di situ. Apple atau apple atau apple. Jadi si I ini saya tulis pakai warna biru muda karena ada yang kedengeran, ada yang nggak kedengeran. Ya, ketika kita bilang apple atau apple. Apple, apple. Apple. Kera, ape. Nah, ada dua macam ya. Yang satu yang kita bacanya. Yang satu yang kita bacanya sebagai E. Itu contohnya di kata kemarin kan Kalau besok ya, jadi yang ada tanda di atas ini, kalau bahasa Sunda istilahnya curek, ini bacanya E. Autumn, musim gugur.
awesome, luar biasa, menakjubkan, mengagumkan. Kita lihat ini abjad atau hurufnya sama, dibacanya bisa macam-macam. Ya, cara pelajarinya ya di sedikit demi sedikit dan diulang-ulang terus. Kata-kata yang umum dulu gitu. Sekarang ini gurita, octopus, bukan tepes, tepes, octopus. Burung hantu, owl. Berhutang, owl. Jadi ini ada tapi nggak disebut, silent ya, yang kita nggak bilang. Ada hurufnya atau abjadnya, tapi kita nggak sebutin, silent, sunyi atau senyap. Milik, nah ini W-nya saya tulis pakai warna biru muda karena ada yang kedengeran, ada yang nggak kedengeran, samar-samar gitu. Jadi bisa own, bisa own. Beda-beda dikit lah ya. Own, own. Kalau ini kita udah sering denger ya, menyala atau nyala, on, kan on, off. Tapi di bahasa Inggris ada juga on yang artinya di atas. Jangan lupa di bahasa Indonesia kalau nulis di atas harus selalu dua kata ya. Nggak boleh jadi satu kata. Di atas. Karena ini kata depan, atas kata benda yang menentukan posisi di mana gitu ya. Jadi nggak bisa di atas sebagai satu kata, harus dua kata. Di spasi atau jarak atas. Satu, one. Nah kita lihat di sini huruf A tadi bisa macam-macam. Ini juga O bisa macam-macam bacanya ini. Gini. Ini malah ini, ya one, satu. Cara hafal ini ya sedikit demi sedikit dan dimasukkan ke pikiran kita bahwa ya memang gini, mau gimana lagi gitu ya. Oleh karena itu ketika kita belajar bahasa baru, untuk anak kecil biasanya lebih cepat nangkep. Karena anak kecil itu istilahnya ya pokoknya gitu, terima aja gitu. Sedangkan kalau udah kita berpikir, maksudnya anak kecil juga berpikir sih. Tapi ketika kita udah lebih dewasa, kita agak kritis, kita mikir kenapa ini gini, kok ini jadi gini, ini kenapa gini. Nah itu kadang jadi lebih susah untuk masuk ke otak kitanya karena kenapa gitu, ada kenapanya. Sedangkan kalau anak kecil ya udah gitu ya gitu aja langsung nempel gitu ya. Nah ini terjadi ke saya ketika saya harus belajar bahasa Belanda. Saya juga bingung kenapa ini gini, kenapa gitu. Sedangkan kalau anak kecil kan ya masuk aja udah gitu ya. Oleh karena itu ada satu kata yang terkenal di sini. Kita lihat di sini. Kan nulisnya GHOTI kan? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan GHOTI. Tapi dibacanya malah bisa jadi fish. Dari mana ini bisa kayak gini ya? Bisa. Walaupun kata ini nggak ada. Ini hanya suatu fakta yang bilang bahwa di bahasa Inggris itu memang bisa macam-macam. Oleh karena itu mereka anak kecil punya spelling bee, pelajaran mengeja untuk menulis setiap kata dan menyebutkan. Karena ya gimana lagi, orang tiap huruf bisa macam-macam cara dibacanya gitu ya. Mereka ada kompetisinya juga gitu, spelling bee. Sampai dari kata yang termudah sampai kata tersulit. Lumayan kompetisi bergengsi spelling bee, boleh dicari ya videonya di YouTube. Ini dari mana bisa dibaca sebagai fish? Bisa. Kalau kita baca si G dan H ini, G sama H, mengikuti ketika kita baca kata ini. Love, bisa left. Di bahasa Inggris yang Amerika atau American,
love. Soalnya love-nya lebih ke cinta. Sedangkan kalau love ini lebih ke British atau orang Inggris. Karena love-nya mereka lope. Cintanya buat orang Inggris itu kadang dibacanya sebagai love. Laugh atau laugh buat tertawa. Cough, batuk. Walaupun ada beragam versi juga, tergantung aksen dari negara mana, gitu ya. Ada yang cough, ada yang ada yang jadi ch gitu. Boleh dicari sendiri ya. Kalau saya ikutin yang cough. Nah, si GH-nya ini kan F. O-nya jadi I. Gimana bisa? Bisa. Ketika kita baca ini. Women. Kalau perempuan satu, wanita ya. Wanita kalau satu, woman. Nulisnya gini. Kalau wanita lebih dari satu, women. Nah, ini kan I. Lihat, ini O, A, bacanya ini U, ini E. Ini O, ini E, ini I gitu ya. Walaupun ini women, gitu ya, gitu. Women. Oke, sekarang ini T sama I. Ini artinya negara, yang ini artinya bisa dua macam. Yang satu artinya pasien, yang satu artinya sabar. Jadi bisa satu kata ini bisa kata benda, bisa juga kata sifat. Kita perhatiin di bagian TI-nya ya. Ini. Nation, patient. Jangan lupa T-nya, ya. TI kan? Berarti kita bisa baca ini sebagai fish. Fish, ikan. Fire, api. Jangan lupa R di bahasa Inggris antara R dan L, cadel gitu. Nama saya kan Ira, tapi orang sini suka, ya orang bule atau orang asing lah ya, suka bilang Ira. Ya udahlah ya. Fire. Jadi bukan fire, tapi fire. Cadel ya. Api. I di sini I jadinya I. Far, jauh. Nah, sekarang kita lihat ini U malah jadi A ya. Fun, menyenangkan. Boleh dicari nanti ini gimana cara bacanya, ini juga gimana cara bacanya. Yang satu artinya penggemar, yang satu artinya mobil gitu ya, kendaraan, van. Kita juga pakai ya istilahnya ya, van. Boleh dicari sendiri gimana cara bacanya. Yang jelas ini si A-nya jadi lebih panjang daripada yang ini. Ini A-nya pendek, ini A-nya lebih panjang. Walaupun cara bacanya mirip-mirip, tapi A-nya lebih panjang. Nah, kalau penggemar satu tuh ini aja ya. Kalau penggemar lebih dari satu baru ada S-nya. Jadi selama ini bilang, oh saya, kalau di bahasa Indonesia, saya fans kamu. Ya enggak kan, kita satu, saya satu kan, masa saya fans. Memangnya saya lebih dari satu, harusnya bilangnya fan. Kalau di bahasa Indonesia kan fan. Bahasa Inggris coba cari sendiri ya, bandingin apa bedanya ketika kita menyebutkan ini, dan menyebutkan ini ya. Terus kalau mau penggemarnya lebih dari satu, kasih S di belakangnya. Ini juga bisa artinya kipas angin ya, penggemar, tapi bisa juga kipas angin. Karena nyebutin, walaupun ini U ya, jelas-jelas U, ini A, tapi A di sini ketika kita menyebutkan, dan nanti ketika di sini jadi A juga, tapi A-nya beda, agak beda lah sedikit. Sekarang ini sebetulnya mirip-mirip dengan for, untuk ya, tapi agak-agak ada E dikit lah ya, for. Ya, gini lah ya. Oleh sebab itu saya kasih E-nya warna biru muda.
Sekarang ini fail, faith. Yang ada, kalau bahasa Sunda ini curek ya, bahasa Indonesia apa ya? Ini artinya yang sama dengan kita mau bilang besok. Kalau yang enggak saya kasih tanda kuning ini yang kita bilang kemarin, kalau ini kita lihat ini A bacanya malah ya, ini juga. Ini A sama I dibacanya I. Ini A aja tapi dibacanya sama I. Malah ini nya nggak dibaca. Silent letter atau huruf yang sunyi, huruf yang diam, senyap. Fate, takdir atau nasib. Fail, gagal. Nah ini juga ada to untuk kepada gitu ya. Juga to dua. Jadi untuk ada dua ya, yang satu for, yang satu to. Sama di bahasa Indonesia juga kan ada satu kata tuh artinya bisa macam-macam gitu ya. Kita taunya ini artinya apa ya, kita lihat dari kata-kata lain yang digunakan setelah kata itu. Jadi oh ini artinya ini gitu. Kita lihat di sini sepeda, bicycle. Terus kita lihat, oh berarti ini kita baca sebagai cycle. Enggak, ternyata ini bacanya cycle, siklus. Terus kita udah lihat, oh ini cycle. Oke lah, berarti ini recycle. Untung bukan balik lagi ke recycle ya. Yang beda sendiri cuma ini doang, sepeda. Ininya BI tapi dibacanya sebagai by. Ini cycle. Ini sama ini tapi bacanya beda. Cycle, siklus. Recycle, daur ulang. Nah yang ini susah, sampai sekarang juga saya masih sering suka salah-salah gitu ya. Bisa banyak macam. Tapi dulu mas saya salah, bacanya vehicle, ikut-ikutan sama ini. Jadinya I vehicle sampai diketawain. Padahal harusnya vehicle gitu ya. H-nya ini nggak terlalu, ada yang jelas, ada juga yang kurang jelas si H-nya. Ada yang vehicle, tapi nggak jelas pisan yang vehicle, enggak. Tapi vehicle gitu ya, H-nya agak setengah lah gitu. Vehicle, bukan vehicle, bukan vehicle. Ada juga yang bilang sebagai vehicle. Y-nya kedengeran dikit, vehicle. Ada juga yang nggak nyebutin Y-nya, tapi vehicle langsung E. Tapi kan dari I ini ke E ada sedikit Y lah ya, lidah kita kan biasanya vehicle. I langsung ke E kan ada Y-nya dikit, jadi vehicle. Ada juga yang vehicle, udah Y gini ada lagi I, vehicle, ada lagi. Jadi bisa berapa macam ya? 1, 2, 3, 4, 5 lah. Vehicle. Yang penting jangan vehicle, itu udah pasti salah. Nah ini miracle. Ini E, ini E. Miracle. Jangan lupa R-nya cadel ya. Miracle. Nah ini nama. Jadi di bahasa Inggris nama juga bisa macam-macam cara nyebutinnya. Ini salah satu nama lah misalnya ya. Biasanya dibacanya Elmira. Ini ada curugnya ya. Saya nggak kasih. Tapi ada juga tergantung orang tuanya. Kadang misalnya bisa, oh salah bacanya Elmira. Bisa juga. Ini yang umumnya Elmira. Itulah sebabnya kadang kita membutuhkan
cara untuk menyebutkan atau melafalkan tiap abjad yang udah kita pelajari di video awal dari A sampai Z. Kegunaannya itu karena ketika kita menyebutkan, ini kan nanti salah nulis, padahal yang sebetulnya ini. Tadi sebutin, coba sebutin gimana cara nulisnya. Terus bilang I, L, M, I, R, A. Nah, terus gimana cara nyebutinnya? Elmira gitu, ya. Kegunaannya salah satunya di situ. Sekarang yang 3 terakhir, ini artinya reguler atau bisa arti-arti yang lain. Ini artinya kembali. Ini peraturan, tata aturan. Regular, return. Ini dibacanya E, ini dibacanya I. Ini regulation. Ya. Terima kasih.